Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Amsal pasal 26. Amsal pasal 26 ayat yang ketiga. Hari ini Tuhan hanya suruh saya mengupas satu ayat ini. Amsal 26 ayat 3. Saya sudah siapkan juga di screen. Kalau sudah ketemu katakan amin. Wow. Sama-sama kita baca. Cemeti adalah untuk kuda, kekang adalah untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Ulang, yang di atas kayak mengapa kak? Coba dong bergairah sedikit kak. Coba bilang samping kiri kanan semangat, yang di atas. Nah, itu dia. Jangan ingat pakaian cuci, pakaian kotor, nyapin kotor. Lupakan. Kita mau dengar Tuhan bicara, amin. Baca dengan suara nyaring, 1, 2, 3. Cemeti adalah untuk kuda, kekang adalah untuk keledai. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali khotbah saya mau cerita. Saya ini mama saya kayaknya lagi nonton, sudah tidak apa-apa lah. Bapak Ibu, 2 minggu lalu saya nedok. Tahu nedok ya? Sakit, tapi sakit kali ini membawa saya kepada rumah sakit. Saya masuk rumah sakit 5 hari, saya kasih tahu buat semua anak-anak komsel saya kasih tahu buat adik saya tidak boleh kasih tahu mama saya kalau saya masuk rumah sakit. Bersyukur untuk Dr. Carol, untuk calon ibu direktur bank, Ibu Leoni Tupan, saya percaya dia akan jadi direktur bank suatu saat. Amin. Mereka datang jam 4 pagi, setengah 5 pagi tempur. Dari Halong hanya untuk lihat saya, Dr. Carol bilang, Pastor, rumah sakit, saya bisa lagi. Siap dok. Kemudian sampai di rumah sakit, rapid kan? Puji Tuhan, saya punya hasil rapidnya non reaktif dan saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara jemaat Air Hidup, Anda percaya bahwa Anda tidak kena corona. Amin. Saya di rumah dan saya datang silih berganti, tapi tidak. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan, dari gembala sampai kepada semua kita aman. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya masuk rumah sakit 5 hari, akhirnya dokter bilang nanti mau USG. Saudara, ini kesaksian awal saya. Dari Bapak Gembala masih hidup, saya paling takut disuruh ke dokter karena setiap kali saya minta maaf. Kalau saya mengalami datang bulan, saya selalu mengalami sakit yang sangat luar biasa. Dan saya sampai malu hati dengan Bapak Gembala sebagai pimpinan saya karena saya harus izin terus. Setiap bulan izin terus. Ini staf saksi. Ya Pak, biar saya bisa masuk kerja, biar saya bisa berdiri tanpa tidur. Bapak bilang yang sudah. Pi dokter. Tapi saya tidak pernah pi dokter, iya pak, sampai zaman mama. Pi dokter, iya ma, sampai bendahara angkat bicara. Pastor Lady, pi dokter. Iya pastor. Tidak, saya tidak mau pi dokter, karena saya takut divonis miom, kista. Ini saya simpan bertahun-tahun Bapak Ibu. Dan tiba saatnya saya di USG, saya masuk salah satu rumah sakit dan dokter tersebut meng-USG saya untuk melihat ini ada apa dengan saya punya lambung, usus, paru-paru, empedu, hati, ginjal, usus, segala macam. Saya USG, dokter bilang, saudara saya tidak tahu kenapa tapi tidak ada ketakutan sedikit pun dalam hati saya. Saya masuk, dokter USG, dokter taruh itu alat pertama di kandungan saya. Pas dokter taruh, dokter bilang begini, wah ini kandungan sehat ini. Bisa punya anak 8. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Pertanyaannya, dengan siapa? Mama berdoa untuk saya dan Pastor An. Jemaat berdoa buat saya dan Pastor An punya jodoh, amin. Nah, oke. Dokter Pastor, dokter naik sini. Dokter bilang ini gas 1. Jadi saya GERD saudara. Dokter bilang kamu GERD ya? Iya dok. Sambil cuci tangan. Terus Ita Loinenak ditugaskan oleh Pastor Ana untuk merawat saya karena dia juga basic seorang perawat. Jadi dia ditugaskan oleh Pastor Ana untuk merawat saya selama di rumah sakit. Terima kasih Ita. Dokter bilang buat Ita gini. Nanti beli jamu jago di apotik. Beta ada mana? Jamu apa? Jamu jago.
tahu jamu jago? Beta bergoda dia. Jamu apa? Jamu jago. Kita tanya, jamu jago yang mana dok? Jamu jago. Jaga mulu, jaga lojo. Aduh Tuhan. Saya waktu dengar begitu saya bilang, aduh Tuhan Yesus. Saudara, tidak sedikit anak-anak di sini yang saya doakan alergi makan sarimi, alergi udang, alergi kapiting, katang due, alergi segala macam. Saya punya prinsip begini, loh kok anda kok sakit tidak bisa menikmati berkat Tuhan bertahun-tahun. Buat saya itu penyakit dari setan itu kalau sampai anda alergi gitu. Karena dia menghalangi anda untuk menikmati berkat Tuhan. Coba anda diundang ke restoran, orang lain makan kepiting anda. Tuhan ini bertahun-tahun bisa akan merasa apa? Oke, kalau kita ngomong supernatural gitu bertentangan dengan natural. Amin. Jadi dokter bilang ini, saya boleh makan ini. Beta dengar sah. Oke, fine. Ya, harus makan ini. Oke. Saya masuk di kamar, saya bilang buat Ita, beta kalau dari sini beta makan segala macam. Semua dokter Carol semua bilang, pastor dokter kan bilang begini. Beta bilang, itu kata dokter. Saya percaya apa kata Tuhan. Amin. Tapi jangan lupa hikmat. Artinya dokter tidak membatasi, hanya dikontrol. Karena makanya kita dianjurkan jamu jago. Makanya saya kemarin cerita buat Pastor Ana saksikan itu saya yang beliau saksikan itu. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Ana sudah mengingatkan. Adik saya chat Monica Subaida. Dia chat tidak tanggung-tanggung saudara pakai VN voice note. Dia rekam, dia bilang begini, mulut tuh manjai. Ini lebih sadis. Monica Subaida, mulut tuh manjai akang. Coba itu lebih sadis lagi. Jadi orang yang darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung segala macam, sama dengan saya minum jamu jago kita. Oke, alias berhikmat. Jadi bilang buat orang samping kiri kanan depan belakang, berhikmat makan sesuatu. Oke. Hari ini judul khotbah saya adalah instruksi, implementasi, dan konsekuensi. Habis nyanyi Katon Sento arti. Oke, semua bilang instruksi, implementasi, dan konsekuensi. Bapak lidah tak salah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca kitab Amsal secara keseluruhan, maka kita akan menemukan tema dari penulisan kitab Amsal ini ada dua. Kitab Amsal itu berbicara tentang dua saja Bapak Ibu. Satu, hikmat. Yang kedua, instruksi. Katakan instruksi. Oke. Saya pikir semua kita sudah tahu instruksi itu apa. Coba kasih nyala kipasin. Kasih nyala kipas. Tolong. Oke. Makasih Vian. Ya. Ari itu kasmati lagi. Kasmati. Sen jadi kasmati. Kasmati sen jadi. Itu instruksi. Vian, kenapa Vian mau ikuti instruksi pastor? Karena pastor yang suruh. Coba lihat. Instruksi itu biasanya diberikan oleh orang-orang yang ada di atas kita. Oleh contoh di gereja, gembala. Jadi instruksi itu perintah ya. Nah, instruksi itu perintah atau arahan. Semua bilang perintah. Jadi kalau saya ngomong instruksi dari awal khotbah sampai tutup khotbah, berarti saya ngomong tentang perintah dan arahan. Dan biasanya orang yang memberikan instruksi, perintah atau arahan ini adalah orang yang memiliki kedudukan di atas kita Bapak Ibu. Yang setuju katakan yes. Contoh di gereja, Ibu Gembala. Ya, kalau Pak Maku suruh Anda bikin diri macam. Kalau Pak Maku, kalau Ibu Gembala, coba bilang begitu Ibu Gembala. Bikin diri macam. Lu siapa? Coba tes. Kata doa sing iko sing. Pimpana-pana wire. Di gereja Mama Gembala. PKS Anda, di kantor Anda punya kepala dinas, kabit, kasek, dan lain sebagainya. Di gereja ini, di masing-masing tim pelayanan ada juga tim-tim kecil, dan itu juga dikepalai. Jadi kami sebagai koordinator tidak langsung turun kepada anggota, tapi di bawah kami ada mereka punya pemimpin-pemimpin kecil. Nah, anggota itu harus tunduk kepada pemimpin kecil itu punya instruksi, karena itu perwakilan dari kami. Dan pemimpin-pemimpin kecil itu harus tunduk kepada kami sebagai koordinator di sini. Oke, sampai sini Anda mengerti? Kalau mengerti lambaikan tangan. Oke, puji Tuhan. Di rumah tangga Anda punya suami. Anda harus tunduk istri-istri, anak-anak, kepada orang tua Anda. Oke, ketika memberi instruksi harus lakukan dan lain sebagainya.
Firman Tuhan berkata, bila tidak ada wahyu, biarlah rakyat. Tapi dalam terjemahan BIMK, Amsal 29 ayat 18 sangat menarik. Dengar baik-baik. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Tapi berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Berbahagialah Anda yang hari ini taat perintah Tuhan. Hari yang dikuduskan Tuhan, saya mau beribadahkan Tuhan. Tepuk tangan buat Anda sendiri. Ya. Biar saudara lihat, bangsa yang tidak mendapat bimbingan Tuhan, yang tidak mendapat instruksi Tuhan, kacau hidupnya. Nah, sekarang kita akan belajar implementasi. Implementasi artinya tindakan atau pelaksanaan. Semua bilang implementasi? Oke, jadi meskipun duduk di pinggir-pinggir jalan tapi ngomong implementasi kan keren. Implementasimu apa? Asik. Ya kan? Sekali-sekali rubah kata gitu. Implementasi atau tindakan yang benar terhadap instruksi. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda diberikan instruksi oleh pemimpin Anda atau Tuhan, satu yang harus Anda lakukan adalah konsentrasi. Semua bilang konsentrasi. Biar satu kali begini, Bapak Roni datang. Bapak Roni bilang, Pastor Led, Bapak panggil. Bapak maaf ya. Betulan, siap Bapak. Saya masuk ke ruang gembala. Bapak gembala duduk. Betul bilang, ya Pak, siapa panggil lo sih? Tadi Bapak Roni bilang Bapak panggil. Beta suruh dia cari paneti. Ya Tuhan Yesus. Suruh cari paneti, dipanggil Pastor Lady. Ah, ini jauh. Ini tidak konsentrasi dengan saudara. Bapak Gembala punya kebiasaan, saudara. Saya bertahun-tahun baru saya pelajari. Aduh, kita kalau kerja dengan Bapak bicara gini. Lady tolong taruh beta pung air panas lalu pergi sambil berjalan. Ini saya pakai mic, saudara. Bapak tidak pakai mic. Jadi semakin jauh, itu kan kita nggak kedengeran, saudara. Jadi kan misalnya beliau di sini. Dari kita cok air panas lalu nanti beta mau ini lalu begini sampai di sana tuh bicara. Lagi kan beta mau, Bapak. Akhirnya saya tidak konsentrasi mendengarkan, saya salah melakukan instruksi beliau. Bilang, oh sini beta suruh lain bikin lain. Maaf Pak, barang tadi Bapak bicara beta sini baik. Makanya tanya. Oke, beta tanya. Kali berikut beta tanya, Bapak bicara, beta tanya, Pak tadi bilang apa? Tuli. Salah lagi kembali loh. Anto suruh tanya, sekarang atau suruh tanya ulang karena katong sing dengar baik-baik, Anto bilang kata tuli. Mana tuli? Betul Pak, mesti dengar baik-baik. Tadi beta bilang gini-gini, tapi untuk kembali bilang dengan kasih. Tepuk tangan buat Bapak Gembala kita, luar biasa. Sama-sama kita baca Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Dengar baik-baik, kita sedang ngomong apa yang harus Anda lakukan pertama ketika Anda dengar instruksi. Konsentrasi, dengarkan apa yang diinstruksikan. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh, katakan boleh. Saya underline, saya kasih warna lain, saya kasih miring, saya kasih tebal semua tuh kurang tanda kutip sah. Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Oke, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu kata Tuhan. Kemarin Pastor Ansing ngomong, kemarin waktu Pastor khotbah saya bilang, wah ini luar biasa firman Tuhan dari Tuhan asalnya. Nanti saya akan kasih tahu firman Tuhan ini dari Tuhan asalnya. Saya akan kasih bukti buat Anda. Oke. Yang terjadi adalah Kejadian 3 ayat 1. Allah berfirman demikian, tapi yang terjadi Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular, katakan ular. Ada ular di sini? Tidak ada ya. Ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Bla 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 bla. Tentulah Allah berfirman, ular bilang, Hawa, Allah berfirman toh, semua pohon dalam taman ini jangan usah makan. Nah, sulain kasih. Tadi Allah bilang boleh, tapi iblis bilang, Allah bilang jangan makan toh. Allah bilang jangan makan toh. Pada Allah bilang buat Adam, boleh. Tapi iblis bilang, Allah bilang jangan makan toh. Lalu, saya lihat, Anda lihat, ini dari pihak iblis, dia berusaha menipu manusia.
mengelabui manusia, membuat konsentrasi tidak lagi terhadap instruksinya Tuhan. Lanjut Kejadian 3 itu sampai 3. Perempuan bilang begini, Tuhan Allah bilang begini, buah pohon-pohon dalam taman ini katong boleh makan. Tapi tentang buah pohon yang tengah-tengah taman tuh, Allah bilang jangan makan ataupun raba, nanti mati. Nah sampai sini akan pun cerita sulaing. Tuhan yang bilang raba, Hawa tambah raba. Saya ingat almarhum Gembala Sidang mengupas soal ini, luar biasa. Saya ketawa sampai nggak kuat saudara di situ. Untuk bilang perempuan kalau menyampaikan sesuatu selalu melebih-lebihkan. Orang bilang perkara raba tambah nomor 1. Itu dia. Jadi coba bapak-bapak di sini angkat tangan, yang bapak-bapak. Yang bapak-bapak angkat tangan. Di atas ada bapak-bapak. Oke, kalau Anda dulu dengan istri Anda, noleh ke istri Anda lalu katakan, dengar pastor bicara tuh, konsentrasi dengar pastor bicara tuh. Bilang 1, 2, 3, bilang para istri, konsentrasi dengar pastor bicara tuh. Yang suami-suami. Oke? Sekarang semua perempuan dan wanita di ruangan ini noleh kiri kanan muka belakang, senyum sah. Itu tanda. 1, 2, 3 senyum meski pakai masker, senyum sah. Dong sertakan kode masing-masing tuh. Oke? Duduk baru. Bapak RT Sabla mati kemarin tuh. Dong tanang kemarin 3 hari penghiburan. Dong atur kursi 300. Ya datang juta-juta. Kayak rumpu basah. Perempuan kalau sing begini sing asik. Harus berlebihan. Kalau saya cerita sing asik. Kemarin tuh kecelakaan tuh, itu paling otak tak lempar di jalan, otak tak lempar. Padahal seng sebenarnya. Tapi Anda bilang otak tak lempar, talamburang. Saya tidak tahu talamburang definisi apa. Bapak minta uang balik keperluan rumah tangga semua habis, nanti orang datang, orang lihat gayong pica, ember pica, panci-panci itang, susah bisa parkas bersih, apa kata gosok sekuat tenaga dan pakai segala macam cara seng kembali kepada bentuk semula. Jadi Bapak mari kasih uang. Bapak bilang, berapa? Misalnya laki kita sudah berapa? 1 juta juga Bapak. Ya sudah ini angka uang 1 juta lalu beli barang-barang rumah tangga yang saya mau tuh. Bali panci-panci dan kawan-kawan 300.000, 700.000 beli pensil alis. Padahal barang-barang dapur tuh harga cuma sekian, tapi Anda melebih-lebihkan. Coba lihat. Hei istri-istri bertobat, Anda menipu, Anda punya suami terus ya. Uang kebutuhan sekian, Anda bilang sekian. Ini ular, maksudnya ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Hai orang-orang pilihan Tuhan, konsentrasi, dengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh si pemberi instruksi kepada Anda. Tujuannya apa? Supaya Anda tidak salah mengerjakan perintah yang diberikan. Sesederhana itu. Coba kalau Anda salah mendengarkan instruksi kepala Anda di kantor, Anda pasti kena teguran kan? Makanya harus pertama konsentrasi, dengar baik-baik. Jadi waktu Allah berfirman, memberikan instruksi di muka sini, Mama Gembala berdiri. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Konsentrasi dengar kalimat tuh. Waktu kawin di muka sini, pemberkatan toh. Lalu Ibu Gembala bilang, Allah berfirman, apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini susah yang konsen. Anak ini macam desa yang ada alis tadinya, yuk kenapa dia ada alis? Suami nih. Ini alis pakai alis anti corona, bulu mata anti badai, lipstik antiseptik. Suseng ini lagi, ayo anak dia cantik lawang, suseng fokus lagi. Akhirnya setengah minta cerai. Kenapa? Karena tidak konsentrasi dengar itu firman Tuhan. Itu sebabnya ketika firman Allah disampaikan lewat khotbah hamba-hamba Tuhan di tempat ini, lewat gembalamu, Anda harus konsentrasi untuk menangkap instruksi perintah Tuhan supaya Anda tidak salah bertindak. Amin. Jadi bilang di kiri kananmu, konsentrasi dengar instruksi. Yang kedua, taat. Semua bilang taat. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, ini Abraham ya,
yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Korban bakaran ya, berarti pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ambillah, pergilah, persembahkanlah. Semua kosakata yang menggunakan partikel lah adalah perintah. Sampai ke suatu tempat yang dikatakan Allah kepadanya, ayat 9 ya, ayat 9 sampai 12, kita lompat ayat 9 sampai 12, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, dia susun kayu, dia ikat Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, ambil pisau, siap mau sembelih ya, bukan tusuk, ya, dia mau siap mau potong. Tuhan, saudara, jujur saya tidak bisa membayangkan, akal manusia saya tidak bisa membayangkan ini modelnya apa. Saya tidak bisa membayangkan betapa hancur perasaan. Saudara lihat itu kalimat baik-baik, anakmu yang engkau kasihi. Sudah satu aring-aring tunggu puluhan tahun kasih per Tuhan. Bukan kasih melayani di sini, tapi dibakar sebagai korban bakaran. Anak yang paling engkau kasihi. Kadang apa yang paling kita kasihi itu Tuhan minta. Makanya kalau waktu memberi ditantang untuk memberi, kasih saja. Jangan sayang uang 100.000, kasih saja nanti Tuhan lipat gandakan. Amin. Jadi, sudah lihat, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketaatan terhadap instruksi Tuhan biasanya dijalani dengan air mata. Mungkin pada saat itu cintanya Abraham buat Tuhan membuat dia tidak meneteskan air mata, saya tidak tahu. Tapi cintanya kepada Ishak, darah dagingnya, pasti membuat dia meneteskan air mata meskipun cuma setetes dua tetes. Sing sagayong kyo. Tapi pastor, saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan suami saya yang tidak pernah berubah. Tapi pastor, saya sudah tidak tahan lagi dengan makian sumpah serapah dari saya punya suami, mertua saya, sumpah saya di rumah terus, ipar-ipar saya, gosip saya terus. Tapi pastor, saya sudah tidak tahan lagi karena setiap kali bertengkar suami saya selalu ungkit masa lalu saya. Dengar jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, itu suamimu. Itu istrimu. Di hadapan Tuhan, gembala dan jemaat Anda dipersatukan. Ingat apa instruksi Tuhan. Ingat janji sucimu. Ingat janji suci pernikahanmu. Bertahanlah. Taat saja, lakukan firman Tuhan itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jangan keraskan hatimu untuk mengampuni mereka. Tetap bertahan. Toh itu tidak membuatmu mati kecuali engkau bunuh diri. Makanya almarhum Bapak Gembala pernah berkata, salah satu sebab musabab orang bercerai adalah karena salah satunya antara istri atau suami memiliki ketegaran hati alias keras kepala. Tidak mau diatur. Padahal sudah datang, mama kasih beta solusi dong. Mama sudah kasih solusi nih. Sama saja tetap kekeh bercerai. Karena keegoisan dan keras kepala. Itu yang Bapak ajarkan. Saya catat saudara. Dengarlah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ketaatan bukan soal kuat atau tidak. Ketaatan bukan soal bisa atau tidak. Ketaatan bukan soal suka atau tidak saya mau lakukan. Ketaatan bukan soal mau atau tidak saya lakukan. Ketaatan bukan soal itu. Ketaatan tidak butuh pertimbangan. Ketaatan adalah eksekusi. Semua katakan eksekusi. Abraham tidak. Ya Tuhan, tapi Tuhan enggak. Abraham langsung eksekusi. Dia tidak butuh pertimbangan siapapun. Dia tidak butuh negosiasi dengan Tuhan untuk tidak. Tuhan iya. Seperti yang mau katakan, ya Tuhan saya mau taat gitu. Saya di sini ada rumah tangga yang bertahan bertahun-tahun lamanya. Dianiaya oleh suami. Bertahan saudara. Sampai anak mau masuk lapor polisi. Mamanya bilang jangan nak, itu saya punya bapak. Pada bapak sudah sangat liar. Mau bercerai? Iya, rasa-rasa mau mati saja mama. Rasa-rasa mau mati saja. Makanya
Makanya kami di youth ajaran anak muda, jangan salah pilih. Salah pilih rumah tanggamu akan seperti healthy family, bukan heavenly family. Anda salah pilih jodoh rumahmu bagaikan, Bapak kan bilang rumah tangga yang di dalamnya tidak ada Tuhan, itu seperti miniatur neraka. Dia bawa masuk suasana neraka dalam rumah tangganya karena salah memilih pasangan. Makanya dari awal anak-anak muda, tepuk tangan buat anak-anak muda dulu. Jangan salah memilih. Anda tahu kepanjangan taat. Taat itu tidak ada alasan, titik. Sudah, saya. Sudah toh, tidak ada alasan, titik. Taat. Dia ketemu pindah. Yang ketiga, konsistensi. Dalam mendengarkan instruksi, setelah Anda konsentrasi, Anda harus taat lakukan. Yang ketiga, waktu melakukannya Anda harus konsisten. Tidak ubah-ubah melakukan instruksi. Kan tidak mungkin Mama Gembala bilang, Lady Bi balik kasbi, saya pergi beli sukun. Coba Anda bayangkan dulu. Harus beli kasbi. Lady Bi beli ini, saya harus ikuti instruksi beliau karena beliau pimpinan di sini. Nah, jadi ada satu ibu bersaksi, Mama Gembala, Bapak Gembala, beta dengar suara Tuhan jelas. Waktu beta masuk hadirat Tuhan, pujian penyembahan, oh hadirat Tuhan luar biasa. Tiba-tiba Tuhan bilang, soto. Jadi bapak, mama, jadi mama, beta sudah kekeh, beta akan jualan soto. Sebab ini dari Tuhan. Beta dengar di hadirat Tuhan. Beta dengar karena mama sudah bilang harus bisa dengar suara Tuhan. Beta dengar suara Tuhan, soto. Jadi mama beta akan buka usaha soto. Iya sudah. Jadi ketika sudah dapat tempat semua, persotoan dimulai. Mama Gembala dan hamba-hamba Tuhan beta undang. Ya, untuk ini berdoa buat usaha soto. Mama datang berdoa. Oh, sebahasa roh, segala macam. Puji Tuhan mama, usaha berkembang. 1 bulan, 2 bulan. Bulan ketiga, mama, nggak ada orang lah kayak sunyi. Ini pertanyaan saya, sotomu enak tidak? Sunyi. Sudah berdoa sama bilang berdosa. Bulan keempat ganti lalapan. Habis jual soto bulan keempat lalapan. Habis lalapan, jual lamet. Habis lamet jual popor cheese. Ini jadi pertanyaan saya, Anda dengar suara Tuhan atau tidak itu sebenarnya? Anda tidak konsisten kan? Sama kayak jodoh. Saudara, ini yang paling sangat menggelitik hati saya soal jodoh. Sudah berdoa tumpang tangan, berdoa tikang lutut, tikang semua. Sampai tidur di jubin. Tuhan, beta mau dia. Beta tahu, beta minta tanda. Kalau hari ini dia piyut pakai baju putih, itu dia Tuhan. Tuhan, kalau dia lihat beta, itu dia Tuhan tanda kedua. Tuhan minta tanda dari Tuhan kalau sampai di muka pagar lalu dia menyapa beta, mau pulang kasih, mau pulang. Tuhan itu tanda ketiga, berarti Tuhan jawab beta doa, itu dia dari Tuhan. Pas hari H begini iyo batulah nih, persis sama dengan tanda. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Sampai di muka, pacaran singkat cerita, ini dari Tuhan. Lalu pasok ketemu bicara pernikahan. Ada baru 18 tahun bicara pernikahan. Beta. Pastor dari Tuhan sudah buat beta. 2 tahun kemudian putus. Nah, kata tanda dari Tuhan. Paling banyak seperti begitu. Jadi kalau Anda mau berdoa jangan ngawur. Ya, Mama Gembala ajarkan kami, Mama Gembala untuk teman hidup, beliau minta 10 tanda. Dalam perjalanan Bapak John itu 7 3 nyaris. Tapi 3 ini mulai kelihatan ketika mereka menikah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mama, terima kasih buat teladan yang luar biasa Mama. Sangat luar biasa. Beliau ajarkan itu buat kami anak-anak muda supaya tidak salah memilih. Ini minta 10 tanda, 2 yang jadi 8 tak kikis. Paksa. Anak-anak muda tepuk tangan dulu. Lukas 19 ayat 12 sampai 13. Yang paksa 8 tak kikis itu jauh banyak. Pasal lakiu buta tereng lah. Lukas 19 ayat 12 sampai 13. Maka ia berkata,
Ada seorang, ini perumpamaan dari Tuhan Yesus ya. Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina. Memberikan berapa? Katanya begini. Katanya, berarti ada instruksi. Pakailah. Tadi saya bilang semua kosakata yang menggunakan kata lah, kata kerja itu berarti perintah. Menggunakan partikel lah. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Jadi ada instruksi dalam kalimat ini. Katakan instruksi. Yaitu untuk memperlabakan. Perintah untuk memperlabakan. Mereka punya modal ini saudara. Nah, dan kita lihat apakah si eksekutornya ini mampu mengeksekusi tugas yang diberikan atau tidak. Dan ya, salah satunya adalah hamba yang dipercayakan 10 talenta. Dia mampu untuk mengerjakannya. Ayat 15 sampai 17. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagangan masing-masing. Ini umpamanya Mama Gembala pergi ke Jakarta, lah Mama Gembala kasih Pastor 10, Pastor Ewin 10, Bapak Rain berapa. Lalu Mama Gembala datang minta pertanggungan jawab. Mama Gembala bilang pila bahkan akang. Oke. Orang yang pertama bilang gini, Tuan, mina yang Tuan kasih, mina Tuan yang satu itu, yang Tuan kasih satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Oleh karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Saudara, jadi waktu janji suci pernikahan diucapkan di depan gembala, Penina simokmok. Aku mengambil engkau menjadi seorang istri untuk saling, wah ini luar biasa. Janji pernikahan di depan gembala kalau begini enak sekali ya, itu luar biasa. Untuk saling memiliki, kan saling berhadapan nih. Untuk saling memiliki dan juga menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh, gembala ada saksi nih, gembala ada lihat nganga. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan pada saat sehat maupun sakit. Untuk saling mengasihi dan menghargai. Oh pokoknya di depan istri gembala sampai bingung, ini pernikahan baru terjadi seumur hidup satu kali kayak gini. Untuk saling mengasihi dan menghargai sampai Mama Ut memisahkan kita. Hanya Mama Ut yang mampu memisahkan kita. Mama lain saya bisa. Mama Ut saja. Mama Ut. Mama Ut. Ngatang. Jadi kalau bilang maut hati-hati. Bilang maut jelas-jelas. Maut. Jangan Mama Ut. Sebab kalau Anda salah ucap Mama Ut, berarti ada Mama lain. Itu Mama muda. Sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus. Luar biasa, gembala bilang, wow, kalian berdua luar biasa sekali. Ini pernikahan pertama yang baru saya hadapi seperti begini. Anda begitu sangat mencintai pasanganmu ya, luar biasa. Oh, Mama. Sampai tengah jalan, Penina minta cere. Aduh, tidak konsisten dengan janji nikah, ini parah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu, istri-istri, suami-suami, setialah dengan janji pernikahan kudusmu. Bertahan saja. Ketaatan selalu mendatangkan berkat. Karena itu firman Allah, ya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita kita berbicara tentang konsistensi, berarti kita sedang bicara tentang kesetiaan dan tanggung jawab. Jadi kalau kita ngomong konsisten, berarti itu tuntut Anda untuk setia dan bertanggung jawab. Itu istrimu yang kamu pilih dari awal. Mau dia pakai daster tarobe, terima dia. Tapi jangan, Mama so ajar. Istri jangan pakai daster tarobe gitu. Sebab kalau dia lihat istri tetangga ini repot. Lalu bilang memang status rumput tetangga lebih indah daripada rumput di beta pun pekarangan rumah. Ini bahaya. Nah itu sebabnya ketika dengar firman Tuhan, khotbah, arahan dan binaan dari pemimpin Anda perlu kesetiaan dan bertanggung jawab dalam melakukannya. Sekalipun sakit tadi saya katakan taat itu menuntut
biasanya berjalan dengan air mata. Sakit, konsisten untuk taat itu sakit banget. Sekalipun mungkin hampir menyerah. Sekali ya, tetap ya kepada kebenaran. Sekali tidak, tetap tidak kepada dosa dan kompromi. Salah-salah saja, benar saja. Sekali Anda memberi diri kepada kompromi, percayalah Anda akan susah untuk keluar dari situ. Jadi hati-hati di kantor. Kalau ada orang ngomong-ngomong, kemarin saya ajarkan buat pemuda bagaimana cara kita menggunakan telinga. Karena iblis itu masuk, makanya saya pakai judul Selamat Tinggal Dunia Tipu-Tipu. Karena iblis itu menipu Anda. Dia masuk dengan segala macam cara, dengan lagu bisa, dengan perkataan juga bisa. Hindarilah bercanda-bercandaan yang kotor di kantor Bapak Ibu. Ya, kayak kemarin saya bilang, cukup say hi, kemudian bye. Itu pewahyuan yang Tuhan kasih buat saya. Dengan orang-orang seperti begini ngomong kotor, Anda kan tidak harus duduk lalu dengarkan. Karena apa yang Anda dengarkan itu masuk ke dalam alam bawah sadar Anda, dan by the time dengan seiringnya waktu itu akan keluar dengan sendirinya. Karena Anda tidak bisa kontrol itu di bawah alam sadar Anda. Jadi hindarilah orang-orang yang berbicara kotor. Anda sejahtera, dia sejahtera, ya Anda keluar saja. Yang penting Anda sudah bilang, bisa nggak katong saya bicara kotor? Anda anak Tuhan, Anda harus bilang itu dulu. Minimal Anda sudah bilang, sampaikan kebenaran bahwa itu salah. Tidak mau dengar lagi, Anda yang pindah. Supaya semua sama-sama sejahtera, amin. Amin. Di kampus juga sama, pergaulan juga sama. Kami berdoa, Jemaat GKRI Hidup adalah orang-orang yang konsisten dengan rumah tangganya dan orang-orang yang konsisten dengan rumah Tuhan. Amin. Ya, dengan rumah Tuhan semua. Barang pikirnya setahun sekali. Di mana Allah berkata dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selalu ada upah bagi mereka yang mencari Dia. Jadi kalau tidak bisa ikut di sini, bisa ikut dari rumah. Jangan sampai putus persekutuanmu dengan Tuhan. Persekutuan pribadi juga harus konsisten. Nah, jadi kita sudah belajar ketika Anda dengar perintah, ketika Anda diberikan perintah atau arahan, ketika Anda diberikan instruksi oleh Tuhan, lewat gembalamu, lewat PKS-mu, apa yang harus Anda lakukan? Satu, konsentrasi dengar arahan. Yang kedua, taat untuk melakukan. Yang ketiga, konsisten sampai tugas selesai. Sekarang, apa kaitannya dengan bacaan kita, Pastor? Apa kaitannya dengan Amsal 26 ayat 3? Jemaat yang diberkati Tuhan. Ada beberapa, kalau kita ngomong soal Amsal, kita tidak bisa mengartikan kitab Amsal secara harafiah, dibutuhkan hikmat Tuhan. Anda tidak bisa langsung mengartikan Amsal secara harafiah. Baik jua pastor hari ini memang Tuhan bicara lewat pastor. Cemeti untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Puji Tuhan jua pastor. Kemarin beta bala Yakobus tuh. Supaya usir rasa pastor udah bilang tuh. Anak buta huruf namanya bodoh. Beta bala dari punggung pas beta bala. Nah ini salah. Bukan orang bodoh matematika yang dihajar. Bukan orang bodoh seperti itu yang Anda hajar. Makanya kita perlu hikmat Tuhan untuk menjelaskan ini. Nah mari kita lihat satu persatu. Frasa pertama, cemeti adalah untuk kuda. Anda tahu cemeti? Cemeti itu alat pukul. Nah itu, kuda gagah ya. Kuda itu gagah ya. Dia lambang kekuatan. Kuda. Apa itu cemeti? Cemeti adalah alat pukul yang biasanya lentur. Yang pada dasarnya fungsinya untuk mengendalikan hewan ternak seperti kerbau, sapi, kuda ketika mereka bekerja atau beraktivitas. Saudara, kalau cemeti saya karena hampir 11 tahun saya di Jawa, jadi kami ada karnaval biasa setiap tahun. Dan setiap tahun karnaval itu seperti menunjukkan atraksi-atraksi. Nah, di Jawa itu ada kuda lumping. Ya, semua tahu kuda lumping ya. Jadi mereka itu pakai itu cemeti. Cak. Wah, kadang mereka cambuk di jalan. Kuda lumping bukan kuda beneran, Saudara, tapi at least saya sudah bisa lihat itu cambuk seperti apa. Cemeti. Semua bilang cemeti. Nah, cemeti. Jadi cemeti atau alat cambuk itu, cemeti atau cambuk itu untuk kuda. Pertanyaannya, mengapa penulis mengalegorikan kuda harus dicambuk? Seperti kuda harus dicambuk. Mengapa penulis mengalegorikan kuda? Saudara, kuda itu tidak sama dengan keledai. Kuda itu simbol kebebasan dan independen. Kalau kita ngomong soal kuda, kita ngomong soal kebebasan.
independen atau berdiri sendiri. Alias tidak mau yang ikut campur, tidak mau ada ikut campur urusan saya. Saya mau bebas. Saya mau apa? Itu dia, kuda, lambang dari kebebasan. Orang-orang model begini, firman Tuhan bilang, cambuk. Pertanyaan ketiga, mengapa kuda harus dicambuk? Kuda salah apa, Pastor? Ya tadi saya bilang, jawabannya sederhana. Pukulan sebuah cemeti yang dilakukan oleh seorang pengendali kuda terhadap kuda peliharaannya bukanlah untuk membunuh atau membahayakan Bapak Ibu, tapi untuk menimbulkan sedikit saja rasa sakit. Oke, dan rasa sakit itu sifatnya sementara saja, sehingga sang kuda menuruti keinginan si pengendali, alias supaya kuda itu taat mengikuti instruksi pengendali. Makanya ketika berkuda kan, patak, supi kemana prak, kanang, beta bilang kanang, kan dia pakai gekang toh, kanang, prak, kalau saya mau ikut lagi, kabas, pratak, kiri kenapa, prak, kiri, beta bilang kiri, haluan salah, prak, kiri, kanan. Sederhana cambuk itu, supaya kuda itu mengikuti instruksi dari si pengendalinya ini. Nah, frase kedua, kekang adalah untuk keledai. Apa itu kekang? Semoga kita tahu kekang ya. Itu tuh. Yang di mulut keledai itu kekang, bukan kokang. Ini kekang. Oke, seperti dipenjarakan itu. Kekang adalah besi bergerigi yang umumnya dipasang pada mulut hewan supaya dapat dikendalikan. Semua bilang dikendalikan, ya fungsinya untuk mengendalikan hewan. Saudara, bayangkan kalau saudara dari sini sudah pernah ke Jawa, Jogja dan lain sebagainya, Solo. Anda pernah naik delman? Ada yang pernah naik delman? Naik delman, udah sengsara. Kelotok, saudara, itu si pengemudi delman itu, dia harus tarik itu kekang, bayangkan. Itu kuda itu kesakitan, jadi kalau dia harus ikut gitu, daripada ditarik kan kesakitan. Dia tarik begini ke kiri, kanan. Bayangkan, harus ikut arahan ini. Beta bilang kiri, kanan. Seperti orang, waduh saya bisa bikin apa-apa. Kiri, kanan. Tarik itu sakit, saudara. Makanya tarik nih, udah. Tarik, dia buka, gitu. Persis kayak Anda foto tuh. Oke. Lalu pertanyaan kedua, mengapa penulis mengalegorikan hewan keledai? Kenapa keledai? Kenapa seperti keledai harus dikenakan kekang? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jauh pada zaman sebelum Masehi pun keledai sering digambarkan sebagai hewan yang malas, keras kepala, pemberontak, tidak bisa diatur dan bodoh. Kalau domba, kamu pukul pratak, nah domba. Kambing kamu injak pukul tarik. Saya akan barangnya dari tampah. Itu kambing. Biar pukul injak tamat, barangnya ke sana, tarik kamu tuh. Dia lawan. Itu hanya untuk memperagakan seseorang yang pukul keledai, untuk ikut dia punya perintah. Tarik barangnya tuh situ. Pak, ingatan aku, saya mau ikut. Makanya kalau Anda dikatakan seperti keledai liar, itu tidak mau diatur. Itu keledai, malas, keras kepala, suka memberontak, tidak bisa diatur, bodoh. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa penulis menggunakan mengapa keledai perlu menggunakan kekang? Sorry Bapak Ibu, pertanyaan berikut, mengapa keledai perlu menggunakan kekang? Jawabannya sangat sederhana. Karena dia diidentikan sebagai hewan bodoh dan keras kepala, makanya dia perlu satu alat, yaitu kekang, supaya mampu dikendalikan sesuai dengan instruksi si pengendali. Sesederhana itu. Karena dia liar kan, jadi harus dikenakan kekang. Frase yang ketiga. Frase ketiga ini merupakan inti dari semua perumpamaan penulis. Seperti cemeti pada kuda, seperti kekang pada keledai, demikianlah pentung bagi orang bodoh. Jadi frase ketiga adalah inti dari yang mau saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
saya tidak perlu mengajarkan soal pentung atau tongkat. Anda semua tahu tongkat. Anda tahu pentung, Anda tahu tongkat. Yang jadi pertanyaan saya adalah, ini yang penulis maksudkan orang bebal atau orang bodoh seperti apa ini harus dipukul? Pukul sampai bisa pukul kayak kuda, sampai bisa diperlakukan kayak keledai? Enggak, bukan semata-mata penulis menyamakan manusia sejajar dengan hewan, enggak. Dia hanya mengalegorikan, memberi perumpamaan. Tapi orang bodoh seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis? Saudara, dalam terjemahan di Amplifier Bible, saya sangat tertolong untuk memberikan penjelasan kepada Anda. Jadi terjemahan Amplifier Bible itu mempermudah kita untuk mengerti orang bodoh seperti apa yang penulis maksudkan. Jadi saya menyambung pengajaran Ibu Gembala hari Minggu lalu. Mama Gembala waktu itu ngomong tentang orang bodoh. Orang bodoh yang dimaksud bukan hanya orang bodoh yang tidak tahu kebenaran, tapi orang bodoh yang juga menolak untuk belajar. Who refuse to learn. Orang bodoh yang dimasukkan di sini adalah orang bodoh yang menolak untuk belajar, menolak untuk diajar, menolak untuk diarahkan, menolak untuk dibina, menolak untuk diatur oleh Tuhan. Lewat kantor, lewat sekolah, lewat kampus, lewat keluarga, lewat gembalamu. Ini orang bodoh. Siapa mau lawan saya? Sama seperti kuda. Saya mau atur diri saya sendiri. Ngapain nama Tuhan ku campur? Ngapain gembala ku campur? Jadi mengapa orang bodoh atau orang bebal harus dipukul dengan tongkat? Jawabannya sangat sederhana. Karena tidak atau gagal mengimplementasikan atau melaksanakan instruksi dari Tuhan. Tidak mau diajar, sementara Tuhan bilang, lihat pemimpin-pemimpinmu di situ. Dengarkan mereka. Sebagai perwakilanku di bumi ini. Itu mereka, hamba-hamba Tuhan. Gembalamu. Apa yang gagal? Mengapa sampai mereka gagal melaksanakan instruksi Tuhan, pastor, sampai harus dipukul? Ya gagal dalam tadi. Mereka gagal konsentrasi dengar arahan. Mereka gagal dalam ketaatan. Mereka gagal dalam konsistensi. Mama Ut itu bikin Anda gagal. Jadi dengan kata lain, Tuhan menggunakan tongkat atau cemeti atau kekang sebagai teguran untuk kita. Katakan haleluya. Nah, haleluya saya lemas toh. Ayo Tuhan Yesus saya apalah. Itu untuk Anda dan saya loh. Saya mengajar di sini, saya juga kena penyakit yang Tuhan izinkan terjadi. Itu teguran buat saya. Karena saya berkhotbah di sini, saya mengkhotbahkan apa yang saya hidupi yang terjadi buat hidup saya. Saya dihajar oleh Tuhan lewat penyakit itu supaya tobat. Saya makan terlambat lagi. Jadi dengan kata lain Tuhan menggunakan tongkat itu sebagai teguran. Semua katakan teguran. Tuhan izinkan rasa sakit supaya kita tahu diri bahwa kita punya instruktur, yaitu Tuhan Allah. Tuhan izinkan rasa sakit seperti dicambuk itu supaya kita tahu diri bahwa kita punya gembala. Hamba-hamba Tuhan PKS-mu sebagai alat Tuhan untuk menegur kita. Membimbing kita, mengarahkan kita. Saya tidak tahu Tuhan sedang mencambuk Anda di area apa sekarang, saya tidak tahu. Tuhan sedang memukul Anda di area apa, saya tidak tahu. Keuangankah, ekonomikah, kesehatankah, rumah tanggakah? Tapi yang saya tahu pukulan dan cambukan itu rasanya sangat menyakitkan. Saudara, dulu waktu saya masih SMP, papa saya menghajar saya, saudara. Hanya 2 hal yang tidak boleh dilakukan. 1, makan di orang pung rumah. 2, keluar rumah. Jangan pas kali makan di orang rumah, saudara. Untuk dapat tahu mati. Yang kedua, tidak boleh keluar rumah pada saat Bapak ke kantor. Saya keluar main, saya remaja, saudara. Saya pulang, kabel. Saudara, kabel putih yang ini, kabel putih besar. Beliau hantam di badan-badan saya, saudara. Sakit loh. Saya tahu Anda mungkin punya pengalaman pribadi dulu. Pernah dipukul oleh orang tua Anda waktu Anda masih kecil. Sakit. Saya dihantam dengan kabel, saya dipukul. Papa saya pulang, saudara. Saya tidak saya duga papa saya pulang kantor jam segitu. Hanya untuk mengecek saya di rumah atau tidak. Saya keluar, saudara. Saya keluar rumah karena papa saya ke kantor. Saya pulang. Papa saya buka sepatu, tampar saya dengan sepatunya.
Papa saya tinggi besar, karena mama kan sama bapak adik kakak kandung, ya sama bapak mereka tinggi-tinggi besar sama kayak Peter. Tinggi besar, ukuran kaki dong. Saudara, papa saya lagi baca Quran waktu saya pulang. Saya bilang, habis Tuhan Yesus, papa pulang. Papa saya baca Quran. Dari mana? Dari atas, Pak. Mari. Dapat tampar di sini. Saya terima, saudara, sepatu. Yang saya sakit, yang saya tahu pukulan itu sakit. Cambukan itu sakit. Dan saya tidak tahu Tuhan sedang memukul Anda di area apa sekarang. Tapi saya mau memberikan solusi untuk kita. Apa yang harus dilakukan ketika kita ditegur oleh Tuhan? Satu, teguran, rendah hati menerima teguran. Yang kedua, melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Yang ketiga, bertobat dan berubah. Selesai. Sesimpel ini, sesederhana ini kalau Anda merasa Tuhan ini teguran Tuhan buat saya. Saya kena masalah karena Tuhan sedang menegur saya. Saya salah Tuhan. Sangat sederhana, rendah hati menerima teguran, mama iya, itu beta. Pastor iya itu saya. Lalu introspeksi, lalu bertobat dan berubah. GKR Hidup Ambon. Mama Gembala bernubuat, Bapak Gembala bernubuat dari mimbar ini. Bahwa Anda akan menduduki posisi-posisi penting di dalam kota ini dan provinsi ini. Dan itu akan terjadi. Hanya ada harga yang harus dibayar. Anda tidak bisa datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan tanpa Anda melakukan instruksi Tuhan. Tidak bisa. Anda tidak bisa dapat sesuatu dari Tuhan tanpa Anda melaksanakan perintahnya dulu. Kalau perintah Anda punya anak, dia harus kerjakan, dia punya kewajiban dulu, baru itu untuk dia punya hak kan. Mama saya selalu bilang gitu, enak aja. Di rumah mama saya kadang-kadang campur bahasa, saudara, karena beliau besar di Jawa. Enak aja nih tuntut hak, tuntut hak, tapi kewajiban tidak lakukan sebagai anak. Nah, itu sama masih kecil-kecil dibilang seperti begitu. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sampai kepada pertanyaan, Tuhan, mengapa orang bodoh harus dipukul dengan pentung di punggung? Ini pertanyaan paling menarik. Kenapa harus di punggung Tuhan? Saudara, semua terjemahan berbahasa Inggris yang saya baca, rata-rata menggunakan kata back. Belakang. Back, dipukul di belakang. Nah, ini sangat menarik, saudara. Jangan ditampilkan dulu. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kasih saya pewahyuan, mengapa orang bodoh harus dipukul tepat di punggung? Selama ini kan anak-anak kalau bodoh kan katontoran dari mata-mata kepala. Bodoh satu kepala usia bikin malu katon saja. Batak di kepala-kepala, barang yang bodoh kan di kepala bukan di kaki. Dia katon hantam di kepala. Pukul dia bitis-bitis kaki, pukul mata-mata di rim. Saya dulu kena rim juga waktu masih kelas-kelas SD, rim. SMP naik level sepatu. Sepatu dengan kabel. Dia pukul semua. Tapi pernahkah Anda memukul anak Anda pada punggungnya atau tulang belakangnya? Takut patah toh? Takut patah kan? Kenapa punggung Tuhan? Saudara, saya duduk pikir ini sampai tidak. Saya berdoa, Tuhan Yesus kasih saya pewahyuan, kenapa punggung? Dalam perjalanan untuk kuliah MTC online ke gereja, tepat di Waihaong Tuhan bicara buat saya. Kamu tahu istilah tulang punggung? Waduh, saya menangis, saudara. Tuhan mampu bicara kepada Anda di mana saja. Jangan batasi Tuhan, Dia mampu berbicara buat Anda di mana saja. Kamu tahu istilah tulang punggung? Saya katakan, iya Tuhan, saya tahu. Saudara, saya mulai bawa, saya punya motor, saya mulai pelan. Menurunkan kecepatan motor saya. Saya tahu Tuhan, saya tahu istilah itu. Kemudian Tuhan berkata, kamu akan temukan jawabannya. Wow, Tuhan itu dahsyat, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya butuh Tuhan untuk mengartikan ini. Saudara tahu, untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini dalam pujian penyembahan saya buat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan buat umatmu? Tuhan hanya ngomong satu kata, cemeti. Dan saya harus mengupas satu kata cemeti ini buat Anda, saudara. Karena saya tahu Tuhan sedang mencambuk beberapa di antara Anda. Atau mungkin sebagian besar. Makanya saya bilang, Tuhan kasih tahu saya.
Saya butuh hikmat Tuhan, saya nggak tahu Tuhan. Saya harus kupas ini ayat. Puji Tuhan Mama Gembala kasih waktu saya istirahat 1 minggu, saya harus duduk karena saya tidak bisa begadang Bapak Ibu. Asam lambung saya tidak bisa tidur lat. Akhirnya saya harus kupas dari pagi sampai siang saja. Siang harus replay online lagi sore. Ya, saya mulai mempelajarinya sampai di rumah. Anda tahu, di punggung kita ada tulang yang menopang tubuh kita. Anda lihat itu. Anda pernah pukul anak Anda tepat di tulang belakangnya? Dan tulang ini sebagai penyokong bagi tubuh kita. Kalau tulang punggung kita patah, bisa terjadi kita mengalami kelumpuhan. Kalau orang memukul punggung kita dan kena tepat kepada tulang, kalau mengalami patah tulang, Anda bisa mengalami yang namanya risiko kelumpuhan. Benar Mami Ade? Ya. Jadi saya kasih tahu Anda jemaat air hidup, selama Anda masih bisa berdiri secara fisik, selama Anda masih bisa berdiri bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu, selama Anda masih bisa berkuliah, Anda masih bisa sekolah, Anda masih bisa berdiri bagi usahamu, berdiri bagi pekerjaanmu, saya kasih tahu, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi waspadalah. Jika Anda berhasil di dunia sekuler, Anda pintar, Anda cerdas, Anda jenius, dikenali mana-mana, Anda dieluk-elukan, Anda punya uang, karir mantap, jabatan mantap, mobil punya, usaha sukses, sibuk dengan pekerjaan Anda, urusan-urusan Anda, tapi di saat yang bersamaan Anda menjadi orang bodoh yang tidak mau diajar, tidak mau dibina, tidak mau diarahkan, tidak mau diintervensi oleh gembala, tidak mau ditegur oleh Tuhan, maka Tuhan akan memukul engkau dengan tongkat tepat di punggungmu. Dan engkau akan mengalami kelumpuhan. Kalau sakit saja, puji Tuhan. Tapi kalau sudah kena kepada tulang punggungmu, apa yang bisa engkau lakukan? Berdiri pun tidak bisa. Rumah tanggamu lumpuh, pendidikanmu lumpuh, karirmu lumpuh, ekonomimu lumpuh, dan lain sebagainya. Maka di titik yang paling ekstrim, Anda akan punya keinginan untuk bunuh diri karena stres. Beberapa waktu yang lalu, satu keluarga bunuh diri. Info diberitakan, bapak bunuh anak 3, terakhir bapak dan mama gantung diri. Mengapa? Tidak mampu lagi membiayai anak-anak, memberi makan anak-anak, tidak mampu lagi. Sampai di titik ini saudara, Tuhan menghajar tulang punggungmu, engkau mengalami kelumpuhan. Makanya lihat seperti tidak berdaya. Kalau engkau lumpuh tidak berdaya. Mau pinjam mana? Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Mau pindah dipinjam mana lagi? Lumpuh tidak berdaya. Makanya bunuh diri satu keluarga. Jadi jangan sombong karena engkau bisa berdiri tegak seperti seekor kuda yang juga merupakan lambang kekuatan dan keperkasaan. Jangan sombong karena Anda punya semua yang Anda inginkan. Tinggal gesek, tinggal m-banking, selesai. Belanja online bisa. Saya ingatkan Anda berdiri karena tulang tumpuanmu normal. Semua kepala rumah tangga di tempat ini yang menjadi tulang punggung, yang bergereja di tempat ini, angkat tangan Anda. Semua bapak-bapak, suami-suami, angkat tangan Anda. Sekarang angkat tangan, saya mau lihat. Angkat tinggi-tinggi. Di atas, yang sudah menikah yang jadi tulang punggung. Turun tangan. Hati-hati dengan diri Anda sendiri. Sesibuk-sibuknya Anda, sebagai hamba Allah, saya mau katakan carilah Tuhan. Jangan alpa beribadah satu kali pun. Jangan anggap remeh beribadah. Jangan hianati istrimu. Mama Gembala sering sampaikan di mimbar ini. Sebagai orang tua rohani yang sangat mengasihi Anda dan rumah tangga Anda. Perempuan itu di luar itu hanya menghancurkan karir dan rumah tanggamu. Dia hanya menguras hartamu. Itu kata beliau. Pada akhirnya istrimu meminta-minta roti. Padahal firman Allah katakan orang benar itu tidak pernah meminta-minta roti. Tapi karena engkau hidup salah dan berdosa, akhirnya istrimu dan anak-anakmu kekurangan terus. Sekarang kita lihat konsekuensi yang diterima ketika kita tidak mau melakukan instruksi. Apa konsekuensinya? Teguran dan atau hukuman. Sederhana. Lukas 19, maaf, ya. Di kantor ada SP. Kalau masih lakukan lagi, hukuman berlaku. Benar Mama Ola? Ya. Bapak Ibu Saudara, jujur di hadapan Tuhan, saya sebagai staf dari Ibu Gembala, kadang saya masih lalai melakukan instruksi beliau. Saya tidak munafik, saya bukan manusia sempurna.
Saya masih lalai. Dan saya tahu beliau marah gitu. Dan beliau tegur saya. Kadang di titik yang paling ekstrem beliau tidak mau ngomong lagi. Bapak juga sama. Kami semua hamba Tuhan juga begitu. Kami pasti ada kelalaian. Dan pasti ada teguran. Dan sampai di titik yang paling ekstrim, hukuman. Tapi konsekuensi yang diterima ketika kita melakukan instruksi dengan benar adalah Lukas 19 ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Konsekuensi atau akibat dari Anda melakukan, Anda tidak gagal melakukan instruksi adalah apresiasi, ekspansi, multiplikasi, transformasi, pemulihan bagi rumah tanggamu, bagi usahamu, bagi karirmu, bagi pendidikanmu, bagi apa saja Tuhan sediakan. Yang tidak gagal, kayaknya saya pakai garis miring ya maaf. Oke. Nah, dengar jemaat hidup Ambon. Daud katakan dalam Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi berbahagialah Anda yang hidup benar di hadapan Tuhan. Berbahagialah Anda yang taat mengikuti instruksinya Tuhan. Berbahagialah Anda hai suami-suami yang takut akan Tuhan dan mencintai keluargamu. Dari sini, dari mimbar ini saya mengucapkan berkat kelimpahan bagi rumah tanggamu. Jadi berbahagialah Anda jika Anda dengan rendah hati mau dibina, mau diarahkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat PKS Anda. Diberkatilah hidupmu, pendidikanmu, karirmu, rumah tanggamu. Jadi katakan buat orang samping kiri kanan, saya mau dibina oleh Tuhan. Ya. Jadi inti dari khotbah saya hari ini adalah tidak selamanya kekang, cemeti, dan tongkat itu diartikan sebagai sebuah kekerasan dalam pendidikan. Makanya tidak sedikit kan anak-anak yang sulit mengerti maksud dibalik tindakan orang tua yang disiplin. Demikian pula manusia di hadapan Allah. Kadang kita tidak mengerti maksud Tuhan mendisiplinkan kita ini seperti apa, ini maksudnya apa. Kadang kita kecewa dan marah karena kita tidak mampu memahami ajaran atau didikan Tuhan kepada kita. Kita marah, Tuhan kenapa sih begini? Coba Anda diam, Anda introspeksi. Apakah saya salah menjalankan instruksi Tuhan? Ataukah saya tidak menjalankan instruksi Tuhan? Pepatah Usang mengatakan di ujung cemeti ada emas. Alkitab katakan di ujung rotan ada kasih. Dan ini mengungkapkan tujuan baik dari pendidikan ataupun pengajaran dari Tuhan. Saudara, tidak banyak di antara Anda yang tahu bahwa seorang Pastor Insinyur Joni Subaida, pendiri dan perintis GKR Hidup Ambon, dan juga gembala, Bapak pernah memberi hukuman mendisiplinkan anaknya sendiri, Priscilla Subaida. Selama 3 bulan Priscilla tidak melayani. Di mimbar ini saya kasih tahu, beliau pemimpin tapi tidak segan-segan mendisiplinkan anaknya. Telepon, siapa kasih pelayanan Priscilla, beta pecat. Saya, Pastor Ewin, Ibu Dina ditelepon. Waktu itu masih kepemimpinan Mama Dina sebagai koordinator. Salah dalam melaksanakan instruksi. Kita salah, kedapatan salah melakukan instruksi. Tidak tanggung-tanggung beliau mendisiplinkan Priscilla di hidup-hidup. Tapi sudah lihat ketika melewati disiplin itu jadi hebat kan? Dia jadi pemain musik hebat kan? Luar biasa karakternya dibentuk. Saya menjalani hukuman selama 4 bulan. Didisiplinkan oleh Bapak Gembala. Mungkin banyak yang sudah tahu. Kalau kesombongan saya keluar dari gereja ini. Ada banyak hamba-hamba Tuhan didisiplinkan oleh gembalanya, tidak tahan karena prestise. Kesombongan. Gila men, gue pendeta khotbah, gue dikenal, gue gini. Enak aja disiplinkan saya, keluar cari gereja lain. Tapi saya tidak. Makanya Bapak bilang kalau tidak mau malu, jangan bikin perbuatan yang memalukan. Saya jalani saudara, karena saya tahu akibat dari kesalahan dan dosa yang saya lakukan, saya harus terima hukuman ini.
Teguran Tuhan menghancurkan ego dan kesombonganmu dan membuat engkau menjadi pribadi yang rendah hati dan punya karakter ilahi. Kalau saya tidak menjalani proses 4 bulan itu, saya tidak mungkin berdiri di sini. Saya malu, saudara, malu. Tapi sebagai gembala yang baik, setiap hari Sabtu, setiap sebelum yud, Bapak bilang, Lidi nanti sementara harus begini-begini. Beliau arahkan saya dalam masa hukuman saya harus bagaimana. Beliau Bapak yang luar biasa. Hari Minggu, Lidi kamu harus begini-begini. Ya Pak. Saya malu. Saya datang, saya Mbak Tuhan, saya didisiplinkan. Saya malu, saudara. Saya tidak boleh pelayanan bentuk apapun. Hanya karena satu, saya tidak taat dan konsisten untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Teguran menghancurkan ego dan kesombongan saya. Membuat saya akhirnya menjadi pribadi yang rendah hati. Tunduk pada otoritas dan punya karakter ilahi semakin dibentuk. Bisa jadi seperti Pastor Anak khotbah hari Kamis kemarin, materi komsel kita. Bisa jadi doa yang membuat doamu tidak atau belum dijawab oleh Tuhan adalah karena Anda tidak taat. Teguran Tuhan memberi engkau kesempatan untuk hidup benar. Teguran Tuhan memulihkan rumah tanggamu. Teguran Tuhan akan memulihkan usahamu, karirmu, pendidikanmu, masa depanmu, keuanganmu, ekonomimu. Teguran Tuhan datang untukmu karena Dia mengasihi anak-anakmu yang setiap hari melihat engkau berkelahi dan saling memaki. Sumpah serapah satu dengan yang lainnya. Teguran Tuhan menyelamatkan masa depan anak-anakmu. Saya kasih tahu Anda. Di sini di ruangan ini mereka berdiri. Hai bapak-bapak, ibu-ibu dengarlah. Anak-anakmu menangis di sini. Mereka katakan Sakilawange. Di sini. Mama sumpah kutuk serapa beta. Di sini. Di sini. Setiap hari mereka melihat Anda berkelahi. Saling memaki antara istri dan suami. Sakilawange di sini. Mereka tersungkur di sini, saudara. Sampai Tuhan menegur anak karena Dia mengasihi masa depan anak-anakmu. Di sini saudara, mereka meraung. Karena Anda punya keegoisan, Anda bercerai, anak-anakmu tidak tahu mau kemana tujuan mereka. Di sini mereka berteriak, Sakilawang Bapak. Jadi sering kami melayani anak-anak di sini. Maka jangan salahkan mereka kalau mereka tidak betah di rumah. Karena rumah tangga seperti neraka. Dan ketika mereka di gereja, mereka merasakan benar-benar persekutuan dan keluarga. Hai bapak-bapak, buatlah anak-anakmu bangga memiliki seorang papa sepertimu. Buat dia bangga menceritakan bagaimana papanya memperlakukan mamanya dengan lembut, dengan penuh cinta. Kalau itu anak perempuan, buat dia ingin memiliki suami yang punya karakter sepertimu. Hai bapak-bapak. Buat dia bangga karena engkau punya karakter Kristus. Jangan kau sakiti hati anak-anakmu. Baca itu kitab Kolose. Firman Allah berkata supaya apa? Supaya jangan tawar hatinya, supaya jangan lemah semangatnya, supaya jangan hancur hatinya. Dan dia pergi mencari cara lain untuk memuaskan apa yang dia mau. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jangan kau maki istrimu di depan anak-anakmu. Jangan kau pukul istrimu di depan anak-anakmu. Jangan kau tunjukkan keluhanmu di depan anak-anakmu. Buatlah istrimu bangga memilikimu. Sekalipun kau punya kekurangan, tapi ketika karakter Kristus ada padamu, engkau menjadi imam yang menuntun keluargamu kepada takut akan Tuhan. Haleluya. Istrimu akan sangat berbahagia dan mampu mencintai engkau dengan kekuranganmu. Jadi berbahagialah para istri yang suaminya ada di rumah Tuhan dan mencintai Tuhan. Alkitab katakan dalam Mazmur 128 ayat 3. Suami-suami yang takut Tuhan, mencintai Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumah mereka. Dan anak-anaknya akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja makannya. Almarhum Bapak Gembala berkata, Allah tidak menciptakan pernikahan untuk membuat Anda bahagia. Melainkan untuk membunuh egoisme Anda. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Supaya karakter Anda menjadi karakter ilahi. Cambuk dan pukulan pada punggung itu berbicara soal masalah rumah tangga.
Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah karaktermu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masalah kesehatan, sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau Anda merasa Anda orang benar dan masalah persoalan berat yang Tuhan izinkan terjadi, pastor saya sudah hidup benar, tapi ini kok masalah terjadi buat saya katakan tenang, Tuhan sedang memproses Anda untuk menikmati berkat besar. Tenang saja, kalau Anda orang benar, amin. Tenang saja, tahan saja. Masalah besar, berkat juga besar. Masalah kecil, berkat juga kecil-kecil saja. Jadi berbahagialah Anda kalau Anda hidup benar, tapi Anda dirundung masalah. Tapi kalau Anda hidup salah dan berdosa, ada teguran. Tuhan mau Anda balik, Tuhan mau kerjakan itu bagi Anda, kerjakan hal besar buat Anda. Dan Tuhan memberikan perintah lewat ibu gembala dan bapak gembala, berhenti dengan ikatan tradisi, adat istiadat, kepercayaan mitos serta nenek-nenek tua, panjudi, pemabok, pesta, pora, rokok. Sama saja tidak mau taat, padahal sudah dikasih tahu instruksi dari sini. Sudah dikasih tahu instruksinya dari sini, tapi tetap saja. Bapak Ibu, saya punya ponakan baru lahir. Saya kasih nama dia Kristal. Bukan saya kasih nama tapi Tuhan. Jadi sebelum saya tahu dia punya jenis kelamin, perjalanan ke dokter, saya turun galunggung. Tuhan buka itu nama besar-besar di mata saya. Kristal. Saya telepon Pet, saya punya anak perempuan. Pet tahu dari mana? Karena Tuhan sudah kasih lihat namanya buat saya. Tidak mungkin nama Kristal laki-laki. Dia perempuan. Sampai di dokter katakan dia bayi perempuan. Saya datang, Alkitab di atas kristal pun kepala. Beta bilang, sabar dulu, karena ini banyak orang di rumah, satu dan lain hal, artinya masing-masing kepercayaan. Egi sama Pet kan juga, aduh ini mau ikut mana. Beta bilang ini kalau Mama Gembala, Mama ramas, oh sih Mama Gembala. Beta telepon. Saya telepon saya punya ipar. Egi, pastor minta dalam nama Yesus, angkat Alkitab itu, dia lahir dengan benih ilahi. Angkat itu Alkitab dari situ. Itu anak dia akan hidup takut Tuhan tanpa harus Alkitab di situ. Banyak orang bayi lahir taruh Alkitab, hai dibaca itu Alkitab. Orang tua baca akam, bukan taruh di anak penguat kepala, Mazmur. Syukur kalau buka Mazmur berapa, kalau buka perceraian? Asal buka saja di atas. Banyak orang punya anak lalu buka Alkitab, besok jadi panjudi, pemabok, pancuri. Sampai sudah dikasih instruksi di sini, lakukan begitu loh, supaya kau diberkati, rumah tanggamu diberkati. Susahnya di mana? Nah, hari ini kita belajar Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tapi dia juga yang membebat. Dia yang memukuli, tapi juga yang tangannya menyembuhkan. Dia dahsyat saudara, dia sangat baik buat kita. Yesus adalah pribadi yang menjadi teladan bagi kita. Dia disiksa, dia dicambuk bukan karena dosa dan pelanggarannya, tapi karena dosa dan pelanggaran kita. Anda lihat di depan. Ketika cambukan itu mendarat di dagingnya. Ini cambuk dulu saudara itu seperti besi yang bergerigi di ujung tali yang dipilin. Ketika dilepas dagingnya keluar dari tubuhnya. Karena itu bergerigi. Ketika makanya dicabut cambukan itu, dagingnya ikut tercabut. Yesus mengalami pendarahan yang luar biasa. Bukan karena pelanggaran dan dosa yang dilakukan, tapi karena dosa dan pelanggaran kita. Dia menerima puluhan cambukan di punggungnya. Kulit dan dagingnya tercabik-cabik. Hanya karena dia mau taat terhadap instruksi Bapaknya. Dia berhasil mengimplementasikan atau melaksanakan tugasnya sampai selesai. Dan konsekuensinya Anda dan saya diselamatkan. Seperti ada tertulis, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya konsekuensinya kita sembuh dari segala macam penyakit. Cambukan di karirmu tidak sebanding dengan cambukan yang Yesus terima di daging dan darahnya. Cambukan di rumah tanggamu tidak sebanding dengan cambukan yang Yesus terima dalam daging dan darahnya. Cambukan di keuanganmu yang kau alami sekarang tidak sebanding rasa sakitnya dengan cambukan yang
Yesus terima dalam daging dan darahnya. Pertanyaan saya, apakah Yesus bertahan dalam kesakitan karena cemeti atau cambukan itu? Ya. Dia bertahan menahan rasa sakit itu karena dia tahu ini perintah yang harus saya eksekusi. Bapak, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Apakah Bapak merubah instruksinya? Tidak. Dia tetap harus menjalankan. Harus mengeksekusi. Dan konsekuensinya, Anda dan saya mengalami kemenangan atas maut, keselamatan dan hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya percaya kalau jemaat air hidup Ambon taat untuk mengimplementasikan instruksi Tuhan dengan penuh konsentrasi dan konsistensi, maka tugas atau perintah dari Tuhan dapat Anda selesaikan dengan baik. Dapat Anda selesaikan, bukan berarti sampai Tuhan panggil Anda pulang, Anda kedapatan melakukan instruksi dengan baik. Jadi jika Anda sekarang sedang merasa sakit karena teguran, yang Anda perlu lakukan hanyalah rendah hati, untuk menerima teguran, buka diri, melakukan introspeksi terhadap diri, bertobat dan berubah. Sampai sudah, yang ada orang mau hidup miskin, melarat sengsara, berputar-putar dalam dosa. Saya pernah seperti begitu. Tidak enak jadi orang munafik, tertuduh terus. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tapi dia juga yang membebat. Dia yang memukuli, tapi tangannya menyembuhkan pula. Saudara, yang paling terakhir, almarhum Bapak Gembala berkata, kalau Tuhan izinkan rasa sakit, dia bertanggung jawab menyembuhkan. Sakit karena luka itu selalu ada tanda. Tapi Bapak katakan, tersenyumlah seperti senyuman beliau. Sakit. Tapi hari ini Allah mau menyembuhkan rasa sakitmu. Dia menjadi teladan bagi kita bagaimana dia taat dicambuk sampai mati hanya karena mengikuti instruksi Bapaknya. Dan konsekuensinya kita diselamatkan. Kalau hari ini Anda ditegur, dicambuk, sakit Tuhan. Punggung Anda dipukul, Tuhan paling sakit. Anda merasa bahwa saya hidup salah Tuhan. Saya tidak taat apa kata Tuhan, saya masih kompromi. Hari ini, firman Allah bilang kalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dia ingin membuat sesuatu yang besar bagi hidupmu, masa depanmu, pendidikanmu, rumah tanggamu. Dia ingin buat sesuatu yang lain, yang berbeda. Yang sebelumnya tidak engkau alami. Hari ini, mulai hari ini akan engkau alami. Saya sudah kasih contoh hidup saya kasih contoh adik saya Priscilla. Bertahan, tapi ada kemuliaan di situ. Di ujung ada kemuliaan. Di ujung ada kemuliaan.